Salah satu mitos atau fakta mengenai makhluk bunian. Sobat dunia misteri, di balik keindahan sebuah hutan, ternyata menyimpan berbagai misteri tentang makhluk fisik hingga tak kasat mata. Di negara Indonesia, masih banyak hutan dengan sejuta misteri yang menyelimutinya. Salah satu mitos atau fakta mengenai makhluk bunian yang ada di kawasan hutan wilayah Sumatera. Namun, sebelum kita membahas tentang makhluk bunian, jangan lupa follow, like, komen, dan share channel Dunia Misteri. Sobat Dunia Misteri, layaknya hutan pada umumnya, kawasan hutan di wilayah Sumatera tidak bisa lepas dari kepercayaan masyarakat perihal keangkerannya. Konon, di dalam hutan tersebut sering terjadi gangguan-gangguan gaib atau suara-suara misterius yang tidak jelas sumbernya. Sebagai orang berpendapat, asal suara tersebut berasal dari satwa-satwa liar. Karena memang masih banyak suara hewan yang belum teridentifikasi oleh ilmu pengetahuan. Sebagian orang yang lainnya berpendapat bahwa ada kehidupan sebangsa jin di pedalaman hutan-hutan tersebut yang diyakini tersimpan sebuah kerajaan gaib yang ada di dalam pedalaman hutan yang jarang terjamah oleh manusia. Dari kisah bangsa jin tersebut lahir kisah satu sosok gaib yang paling sering mengganggu, yaitu mitos mengenai makhluk bunian. Masyarakat Sumatera beranggapan orang bunian merupakan makhluk mitologi yang didefinisikan sebagai suku gaib. Mereka percaya bahwa orang bunian mendiami bagian yang tidak dihuni oleh manusia. Seperti misalnya di daerah hutan, tepian sungai, di pedalaman hingga pegunungan-pegunungan yang jarang dijamah oleh manusia. Menurut beberapa orang yang memiliki penglihatan spiritual, orang bunian bukanlah layaknya orang-orang primitif. Mereka menyebutkan orang bunian memiliki struktur yang kompleks layaknya manusia pada umumnya. Mereka memiliki postur tubuh tegak, memiliki tangan, dan memiliki kaki. Namun, beberapa cerita menyebut makhluk misterius ini tidak punya cekungan vertikal antara bibir atas dan pangkal hidung. Konon orang bunian memiliki kerajaan. Mereka melakukan aktivitas seperti manusia. Bahkan mereka menikah dan memiliki keluarga. Namun, hanya orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan spiritual yang bisa melihat orang bunian ini. Di kaki Gunung Kerinci yang ada di wilayah Jambi, kisah orang bunian sangat melegenda. Banyak masyarakat di daerah ini mengaku pernah melihat makhluk yang diceritakan memiliki kaki terbalik ini. Meski banyak yang percaya makhluk ini ada, nyatanya belum ada satupun orang yang berhasil mengabadikan penampakan makhluk tersebut. Oleh masyarakat Kerinci, orang bunian lebih dikenal dengan sebutan orang pendek atau uhang panda sesuai dengan logat warga Kerinci. Selain itu, menurut cerita rakyat yang beredar, bunian dianggap sebagai suku gaib atau suku tak kasat mata. Mereka tergolong makhluk astral dan dianggap mistis bagi sebagian masyarakat. Kuatnya legenda makhluk misterius orang bunian ini yang kabarnya tinggal di lebatnya hutan Taman Nasional Kerinci Seblat memantik penasaran sejumlah peneliti dari luar negeri. Namun, yang lebih terkenal adalah peneliti asal Inggris bernama Debbie Martyr. Ia menghabiskan belasan tahun hidupnya sejak tahun 1994 untuk mencari keberadaan orang panda di Kerinci. Sobat Dunia Misteri,
Layaknya sebuah mitos dan legenda, sangat banyak cerita yang berkembang di masyarakat mengenai orang-orang Bunian ini. Konon pernah ada cerita tentang seorang masyarakat di Sumatera yang pernah hilang secara misterius. Kasus itu lalu dikaitkan dengan orang-orang Bunian. Setelah masyarakat tahu kalau orang tersebut hilang ketika dia memasuki hutan. Orang itu diceritakan berasal dari daerah Riau dan sempat hilang selama 7 hari. Setelah dicari oleh Satgas dan tim pencari dari pemerintah setempat, orang itu kemudian pulang dengan sendirinya setelah 7 hari berselang. Sekembalinya orang itu, keluarga dan masyarakat terlalu yakin kalau orang tersebut telah diculik atau disesatkan oleh orang Bunian. Dalam cerita yang lain, biasanya di kampung-kampung wilayah pedalaman Sumatera, baik itu Sumatera Barat, Jambi, dan wilayah sekitarnya, jika menjelang maghrib, anak-anak dilarang berkeliaran. Sebab kepercayaan mereka, jika anak-anak masih berkeliaran di luar rumah, maka mereka terancam akan diambil oleh orang Bunian. Cerita yang berkembang di masyarakat menyebutkan kalau orang Bunian menculik dan menyesatkan manusia yang masuk ke dalam hutan. Meski banyak orang yang percaya, namun ada juga cerita mengenai suku gaib ini sering membantu manusia. Salah satu cerita populer mengenai orang Bunian ini seperti yang dituturkan oleh budayawan Kerinci, yaitu Iskandar Zakaria. Beliau mengaku sudah berapa kali melakukan pencarian Ohang Panda atau orang Bunian ini. Sebagai budayawan dan tokoh masyarakat, Iskandar adalah warga asli Kerinci yang mempercayai keberadaan Ohang Panda. Ia mengaku pertama bertemu langsung dengan makhluk ini. Cerita saat itu terjadi pada tahun 1995. Setelah 3 hari, Iskandar melakukan pencarian keberadaan orang Bunian ini. Suatu saat, di waktu subuh, tepatnya di hari kedua pencarian, Iskandar Zakaria berniat buang air sekalian mengambil wudhu di sebuah sungai yang ada di pedalaman Taman Nasional Kerinci Seblat. Tepatnya di daerah Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Di tengah gemericik suara air sungai, samar-samar ia melihat sosok makhluk penuh bulu. Makhluk ini terlihat gemuk mirip King Kong dengan bulu tebal abu-abu. Makhluk itu memiliki mata merah menyala. Setelah mengamati beberapa menit, Zakaria berpikir untuk mengabadikan pertemuannya dengan orang Pandak tersebut. Ia bergegas mengambil kamera di tenda tempat dia menginap. Sayangnya saat dia kembali ke lokasi sungai, makhluk itu sudah menghilang. Sangat banyak kepercayaan di tanah Sumatera mengenai orang-orang Bunian ini. Konon banyak individu yang secara misterius menghilang dan tidak pernah kembali diduga diculik oleh makhluk gaib ini. Kepercayaan ini telah mengakar dalam budaya masyarakat Sumatera selama berabad-abad lamanya, sehingga menjadi kisah turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sobat Dunia Misteri, meskipun hingga saat ini misteri orang Bunian masih belum terpecahkan di Sumatera, dan penelitian dan upaya untuk mengungkap kebenaran akan makhluk ini terus berlanjut. Namun, mitos dan cerita mengenai orang Bunian ini sudah tertanam begitu lekat di hati sebagian orang Sumatera, sehingga masyarakat setempat yang mempercayai dengan keberadaan orang Bunian ini terus hidup dalam ketegangan, menyimpan kewaspadaan tinggi terhadap kemungkinan bertemu dengan makhluk gaib yang konon menghuni tempat-tempat terpencil di Sumatera ini. Sobat Dunia Misteri, demikianlah video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.